Yann Sommer mengalami cedera yang memaksanya berhenti sementara dari aktivitasnya. Setelah menjalani serangkaian tes klinis dan instrumental di Institut Humanitas di Rozzano, dokter mendiagnosisnya dengan patah tulang kepala falang proksimal ibu jari tangan kanan. Inter Milan, klub yang dibelanya, mengumumkan bahwa keputusan terkait metode terapi yang akan dijalani Sommer akan ditentukan dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu, menurut laporan Sky Sport, cedera ini diperkirakan akan membuat Sommer absen selama 3 minggu. Absennya kiper asal Swiss tersebut membuka peluang bagi Josep Martinez untuk tampil sebagai starter. Josep Martinez, yang baru 1 kali bermain resmi untuk Nerazzurri musim ini di ajang Coppa Italia melawan Udinese, kini berkesempatan menjalani debutnya di Serie A bersama Inter dalam laga melawan Genoa, mantan timnya. Sepak bola Italia mengalami pukulan besar di Liga Champions musim ini setelah 4 dari 5 wakilnya tersingkir lebih awal. Inter Milan menjadi satu-satunya tim yang berhasil melaju ke babak 16 besar, sementara Atalanta, AC Milan, dan Juventus harus tersingkir di babak playoff akibat performa yang mengecewakan. Atalanta gagal setelah mengalami kekalahan telak 0-3 dari klub Brugge di leg kedua, meski sempat dirugikan oleh keputusan wasit pada pertemuan pertama. AC Milan membayar mahal atas kesalahan individu dan kartu merah yang tidak perlu, yang membuat mereka tersingkir oleh Feyenoord. Sementara itu, Juventus tidak mampu mempertahankan keunggulan atas PSV Eindhoven dan akhirnya harus menyerah di Belanda. Di sisi lain, Inter Milan menunjukkan performa yang solid sepanjang kompetisi. Tim asuhan Simone Inzaghi tampil efisien dengan strategi yang lebih mengutamakan hasil dibanding permainan indah. Keberhasilan mereka menghindari babak playoff terbukti menjadi keuntungan besar, terutama dalam musim yang padat ini. Dengan babak 16 besar di depan mata, Inter akan menghadapi salah satu tim Belanda, PSV Eindhoven atau Feyenoord, yang sebelumnya telah menyingkirkan wakil-wakil Italia lainnya. Sementara sepak bola Italia harus melakukan evaluasi besar-besaran, Nerazzurri tetap menjadi satu-satunya harapan Italia untuk melanjutkan perjalanan di Eropa. Denzel Dumfries sedang menikmati performa terbaiknya bersama Inter Milan musim ini. Sejak awal 2025, bek sayap asal Belanda itu tampil luar biasa dengan mencetak 5 gol serta beberapa peluang emas lainnya, termasuk 1 gol yang dianulir di Liga Champions dan beberapa tembakan yang membentur tiang saat melawan Juventus dan AC Milan. Menurut laporan Corriere dello Sport, Dumfries menunjukkan ketahanan fisik yang luar biasa. Ia selalu menjadi starter dalam semua pertandingan tahun ini, kecuali saat menghadapi Fiorentina akibat skorsing. Konsistensi ini merupakan perkembangan besar dibanding musim-musim sebelumnya, menjawab kritik yang kerap ditujukan kepadanya. Di bawah asuhan Simone Inzaghi, Dumfries telah menjadi sosok yang tak tergantikan. Selain solid dalam bertahan, ia juga menjadi ancaman nyata dalam serangan. Kecepatan dan ketajamannya di sisi kanan menjadikannya salah satu pemain kunci Nerazzurri dalam perburuan gelar musim ini. Saat ini, dia adalah penguasa jalur kanan, tulis Corriere dello Sport, menegaskan peran pentingnya dalam skema permainan Inter. Inter Milan harus berhati-hati dalam menyusun strategi menjelang serangkaian laga penting. Setelah menghadapi Genoa dan Lazio di Coppa Italia, Nerazzurri akan bertandang ke markas Napoli, laga yang bisa berpengaruh besar dalam perebutan gelar. Menurut laporan Corriere dello Sport, Simone Inzaghi menghadapi dilema terkait 3 pemain kuncinya, Alessandro Bastoni, Nicolo Barella, dan Henrikh Mkhitaryan, yang berada di ambang skorsing. Demi menghindari absensi pemain inti di laga krusial melawan Napoli, setidaknya 2 dari mereka kemungkinan akan memulai dari bangku cadangan saat menghadapi Genoa. Bastoni dan salah satu dari Barella atau Mkhitaryan bisa diistirahatkan untuk meminimalkan risiko. Situasi semakin rumit dengan kondisi Carlos Augusto yang masih berlatih terpisah akibat cedera betis. Jika ia tidak fit, Inter akan kekurangan opsi di sisi kiri. Inzaghi kemungkinan akan melakukan penyesuaian, baik untuk mengakomodasi absennya Bastoni maupun untuk menjaga kebugaran Federico Di Marco. Untungnya, Zalewski telah menunjukkan potensi sebagai alternatif yang bisa diandalkan. Dengan jadwal yang semakin padat, rotasi pemain menjadi kunci agar Inter tetap kompetitif di semua kompetisi tanpa kehilangan pemain penting di laga-laga penentu. Peluang Italia untuk mempertahankan 5 tim di Liga Champions musim depan semakin menipis setelah tersingkirnya Juventus, AC Milan, dan Atalanta di babak playoff. Kegagalan ini mengurangi poin koefisien UEFA yang sangat dibutuhkan untuk tetap bersaing dengan liga-liga top Eropa.
Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Spanyol semakin memperlebar jarak berkat keberhasilan Real Madrid, yang baru saja menyingkirkan Manchester City. Saat ini, Italia masih berada di posisi ketiga dalam peringkat UEFA, di belakang Inggris dan Spanyol. Meski selisihnya tidak terlalu besar, sekitar 0,70 poin, hilangnya 3 wakil Italia di Eropa membuat situasi semakin sulit. Inter Milan kini menjadi satu-satunya harapan Italia di Liga Champions. Nerazzurri harus berjuang sendiri menghadapi dominasi klub-klub Spanyol seperti Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid. Sementara itu, di kompetisi Eropa lainnya, Lazio dan Athletic Bilbao sudah memastikan tempat di babak 8 besar Liga Eropa, sedangkan AS Roma masih berusaha melawan Porto. Di Conference League, Fiorentina telah lolos dan berpeluang ditemani oleh Real Betis. Secara keseluruhan, tren ini mencerminkan penurunan performa klub-klub Italia di Eropa. Posisi Italia dalam 4 besar peringkat UEFA masih aman, yang berarti jatah 4 tim di Liga Champions tetap terjamin. Namun, untuk mempertahankan slot kelima, performa tim-tim Serie A di sisa musim ini akan menjadi krusial. Pelatih Simone Inzaghi dan Direktur Giuseppe Marotta dengan tegas menyerukan perubahan besar bagi Inter Milan. Pesan ini terutama ditujukan kepada para pemain senior yang menjadi tulang punggung tim. Menurut Gazzetta dello Sport, beberapa pemain kunci seperti Lautaro Martinez, Federico Di Marco, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan, dan Alessandro Bastoni mengalami penurunan performa dibandingkan musim lalu. Mereka yang sebelumnya menjadi pilar dalam perburuan Scudetto kini dinilai belum mencapai level permainan terbaiknya. Namun, harapan masih terbuka. Dengan musim yang masih berlangsung dan gelar juara semakin dekat, Inzaghi membutuhkan para pemain andalannya untuk kembali ke performa terbaik mereka. Apa yang kami lakukan tidak cukup untuk meraih Scudetto, tegas Inzaghi, menyoroti perlunya peningkatan performa dari para pemain kunci agar Inter bisa mengamankan gelar juara. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana para pemimpin tim ini merespons tantangan tersebut dalam sisa musim. Bisakah mereka kembali menjadi kekuatan dominan yang membawa Inter menuju kejayaan? Klasemen Serie A berpotensi terguncang akibat ancaman penalti bagi Napoli. Seperti dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport, kasus dugaan akuntansi palsu dalam transfer Victor Osimhen kembali mencuat setelah Jaksa Federal Cina menerima dokumen baru dari Kejaksaan Roma. Pada 2022, Napoli dan Presiden Aurelio De Laurentiis sempat dibebaskan dari tuduhan ini. Namun, dengan adanya dokumen yang sebelumnya diklasifikasikan demi kepentingan investigasi, persidangan dapat dibuka kembali. Jika ini terjadi, Pengadilan Banding Federal memiliki waktu 30 hari untuk meninjau kasus tersebut dan menentukan apakah akan melanjutkan ke persidangan. Berdasarkan pasal 63 Kode Keadilan Olahraga, jika ditemukan bukti baru yang signifikan, Napoli bisa menghadapi hukuman berupa denda atau bahkan pengurangan poin di klasemen, seperti yang dialami Juventus musim lalu dengan penalti minus 10 poin akibat manipulasi nilai transfer. Jika proses ini rampung pada akhir April, hukuman berpotensi berlaku pada musim ini, yang tentu saja dapat mengubah dinamika perburuan gelar dan posisi di zona Eropa. Kini, Napoli dan para penggemarnya harus menunggu perkembangan lebih lanjut dari kasus yang bisa berdampak besar pada perjalanan mereka di Serie A. Inter Milan dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Yuri Alberto, striker muda berbakat milik Corinthians. Menurut laporan Tuttosport, pemain kelahiran 2001 ini telah menunjukkan kemampuannya sebagai penyerang tengah yang juga bisa bermain melebar. Nama Yuri Alberto bukanlah wajah baru di radar klub-klub Eropa. Sebelumnya, ia sempat dikaitkan dengan Inter dan Manchester United saat masih muda, sebelum akhirnya bergabung dengan Zenit Saint Petersburg. Namun, petualangannya di Rusia berakhir lebih cepat dari yang diharapkan akibat perang, membuatnya kembali ke Brasil. Kini, dengan performa apiknya di Brasileirao dan ketertarikan dari pelatih timnas Brasil, Dorival Junior, Yuri Alberto kembali menarik minat klub-klub besar Eropa. Agennya saat ini tengah bekerja di Eropa untuk mencari peluang transfer, dan pemain tersebut kabarnya telah ditawarkan ke Inter. Corinthians mematok harga tidak kurang dari 25 juta euro untuk sang striker, dengan 50% dari hasil penjualannya harus diberikan kepada Zenit. Dengan kebutuhan Inter untuk menambah daya gedor di lini depan, kemungkinan transfer ini akan terus berkembang dalam beberapa waktu ke depan.